Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kala dan masih bersama saya Yoga Pratama. Sebuah channel yang akan menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang akan membuat Anda cukup untuk bergidik ngeri. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda yang sedang menonton channel ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya, serta selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan sebuah kisah misteri dengan judul Gending Alas Mayit, yang tentunya masih ditulis oleh Ed Dioseta. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk beliau yang telah mengizinkan saya untuk membawakan kisah ini. Seperti biasa ya sobat, Anda juga bisa mengunjungi tweet beliau yang sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, Anda pasti sudah penasaran bukan bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita menuju ke kelanjutan kisahnya. Agustus 2009. Lulus dari universitas ternama di Jogja merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Walaupun aku lulus hanya dengan nilai seadanya, aku benar-benar semangat untuk memulai dunia baru, melupakan tugas-tugas semasa kuliah dan mulai bekerja. Sebenarnya Pak D sudah mengajakku untuk membantunya bekerja di sebuah pabrik gula. Namun kupikir tidak ada salahnya sedikit refreshing sebelum mulai bekerja. Namaku Dananjaya Sambara, panggil saja aku Danan. Hari ini aku berniat pergi mendaki sebuah gunung yang berdiri tegak di hadapanku saat ini, yaitu Merapi. Rama dan Yanto, kedua temanku ini memang maniak mendaki. Selama masa kuliah mereka sudah mendaki lebih dari 10 gunung di Indonesia, mulai dari yang terpendek seperti Gunung Andong hingga ke puncak Mahameru. Tapi khusus kali ini kami memilih Merapi sebagai ucapan terima kasih karena indahnya pemandangan gunung ini selalu menemani. Di masa-masa berjuang kami, santai menikmati pemandangan di sekitar sini. Danan, kamu kan katanya bisa lihat lelembut, gak takut naik gunung begini? Katanya di gunung banyak, tanya Rama dengan nada iseng. Halah Ram, makhluk halus itu di mana-mana ada. Kalau udah biasa ya kayak ngelihat orang asing aja, jawabku. Heh, udah mau maghrib, jangan ngomongin yang enggak-enggak, ucap Yanto dari belakang. 1 jam perjalanan mengantarkan kami ke pos 1, Selokopo Ngisor. Untung saja langit belum gelap sehingga kami masih bisa melihat pemandangan beberapa gunung dari sini. Setelah sedikit mengambil nafas, minum, kami melanjutkan perjalanan lagi. Berharap sebelum tengah malam kami sudah bisa sampai di Pasar Bubrah dan bermalam di sana sebelum menuju puncak. Tak terasa langit mulai gelap. Kami mengenakan perlengkapan untuk menerangi jalan yang kami tempuh. Aku melihat sekeliling. Nampaknya ada beberapa makhluk yang mengawasi kami. Danan, diem aja, gak usah cerita kamu lihat apa, ucap Rama memperingatkanku. Tak berapa lama hujan mulai menurun deras. Jarak pandang menjadi sangat terbatas, namun kami terus berjalan mengikuti jalur yang sudah terbentuk. Semua berjalan biasa saja, hingga jalan yang kami lalui berujung ke jalan setapak di pinggir jurang. Yanto, emang dulu ada jalur begini? Tanya Rama pada Yanto yang pernah mendaki Merapi bersamanya. Ndak, aku ndak inget. Coba balik wes, jawab Yanto. Kami berbalik ke belakang dan mencoba kembali ke jalur semula. Namun jalan yang kami lalui menghilang. Yang ada hanya jalan berujung pada jurang. Kok bisa begini? Danan, tadi kamu lihat kan jalannya? Ucap Rama kepadaku. Aku mengangguk dan melihat sekeliling dan merasa curiga dengan apa yang terjadi. Kita dikerjain, ucapku pada mereka. Terlihat makhluk jadi-jadian berbentuk seperti kera, berukuran seperti manusia dengan badan yang kurus mengawasi kami dari belakang Rama. Aku membacakan beberapa doa dan mantra pelindung, berharap bisa menghilangkan kami bertiga dari pengaruh gaib ini. Jalan yang kami lalui terlihat kembali, dan jalur yang kami lihat sebelumnya berubah jurang yang dalam. Namun sepertinya yang kulakukan memancing perhatian makhluk-makhluk lain. Sepanjang jalan yang kami lalui dipenuhi oleh makhluk halus penunggu gunung ini.
Lari Danan, kita balik ke bawah, teriak Rama. Secepat mungkin kami berlari meninggalkan jurang itu, namun kondisi tanah yang terlalu licin mengaburkan pijakanku dan menjatuhkanku sebuah jurang yang dalam. Danan, Danan, teriakan Rama terdengar dari jauh, namun suara itu sayup-sayup menghilang bersama dengan kesadaranku. Mas, bangun mas, terdengar suara perempuan mencoba membangunkanku. Rasa sakit masih terasa dari kepala dan sekujur tubuh, namun aku tetap memaksa untuk membuka mata. Ini di mana? Tanyaku pada perempuan yang mencoba membangunkanku. Udah tenang dulu, ini diminum, ucap perempuan itu sambil menyerahkan segelas teh hangat. Aku meminumnya sampai habis. Terasa rasa haus yang amat sangat dari tenggorokanku. Masnya udah pingsan seharian, warga nemuin Mas pingsan di hutan kemarin, jelasnya. Aku menyentuh dahiku yang ditutupi perban. Mulai teringat kejadian saat aku terjatuh ke dalam jurang. Kalau udah bisa berdiri, itu ditunggu Pak Kades, udah disiapin makanan di sana, ucapnya sambil menunjuk ke sebuah rumah. Aku mencoba berdiri, mencuci muka dan mencari baju ganti dari ranselku. Sejujurnya, aku cemas dengan keadaan Rama dan Yanto. Mereka pasti mencariku selama pingsan. Permisi, ucapku memasuki sebuah rumah yang tadi ditunjukkan oleh perempuan yang membangunkanku. Monggo, masnya udah sehat. Sini makan dulu, ucap seorang pria paruh baya menyambutku. Aku menghampiri mereka. Dengan ramah sepiring nasi disiapkan dan diberikan kepadaku. Udah, kenalannya nanti dulu, makan dulu aja, pasti lapar kan, lawong pingsan seharian, ucap bapak itu. Enjeh, maaf ya pak, ngapunten, jawabku sambil mengambil lauk yang terlihat begitu menggoda. Kulo nuwun, permisi, suara wanita terdengar dari depan pintu rumah. Laksmi, sini ikut makan, ucap sang pemilik rumah memanggilnya. Ternyata itu adalah perempuan yang tadi membangunkanku. Makan yang banyak mas, ucapnya sambil melempar senyum. Aku mengangguk dengan sedikit malu, namun sepertinya rasa lapar berkuasa terhadapku. Saya kepala desa di sini, panggil aja Pak Kades. Sampai masnya benar-benar pulih istirahat di sini dulu aja ya, ucap pria itu dengan ramah. Matur nuwun Pak, nama saya Danan, memangnya ini di mana ya Pak? Tanyaku. Ini desa Windualit, pasti belum pernah dengar, jawab Pak Kades. Iya Pak, saya baru tahu ada desa di dekat posko pendakian, lanjutku. Pak Kades mengernyutkan dahi seolah merasa heran. Posko apa maksud Mas Danan? Tanya Pak Kades. Lah saya terjatuh di jalur pendakian Merapi, bukannya Bapak nemuin saya di jalur pendakian? Tanyaku pada mereka. Laksmi dan Pak Kades saling memandang. Desa ini jauh dari posko pendakian manapun mas, apalagi sama kota. Kendaraan aja nggak bisa masuk ke sini. Tadi kami nemuin masnya di hutan perbatasan desa, jelas Laksmi. Aku merasa heran dengan apa yang mereka katakan. Segera saja kuceritakan apa yang terjadi. Mereka terlihat heran karena jarak dari posko desa ini berpuluh-puluh kilo jauhnya. Ya sudah, Mas Danan tinggal di sini dulu saja sampai pulih. Kalau sudah sehat, nanti kami antar, ucap Pak Kades. Desa yang sungguh damai, terlihat warga-warga yang sangat ramah satu sama lain. Hawa yang sejuk dan pemandangan indah Gunung Merapi selalu setia menemani pagi setiap warga di desa ini. Hanya saja, di sini masih serba tradisional, penerangan menggunakan lampu minyak, dan bentuk rumah-rumah yang masih dari kayu merupakan pemandangan yang tidak bisa untukku. Pagi Mas Danan, ucap Laksmi memecah lamunanku di pagi hari. Pagi Mbak Laksmi, jawabku. Sepertinya senyuman manis Laksmi akan tetap membekas selepas aku pergi dari sini nanti. Sudah 3 hari aku tinggal di desa ini, di sebuah rumah singgah yang sepertinya diperuntukkan untuk tamu yang mampir ke sini. Rasanya aku mulai merasa cukup nyaman. Aku pun mulai akrab dengan warga di desa ini. Namun, aku tidak mau membuat teman-temanku lebih khawatir lagi. Setidaknya besok aku harus sudah pamit.
Seharian ini aku habiskan untuk berkeliling desa dan menyapa warga-warga di sini. Namun ada sedikit yang mengganggu inderaku, yaitu sebuah hutan yang terletak di sudut perbatasan desa. Hari mulai malam, desa sudah mulai sepi oleh warga. Aku tetap menikmati suasana ini dari teras rumah sampai akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat. Belum sempat tertidur, suara ketukan berkali-kali di pintu rumah Pak Kades. Aku keluar mencari tahu apa yang terjadi. Terlihat perbincangan singkat antara warga dan Pak Kades. Ya udah, coba panggil Pak Sardi juga, nanti saya menyusul. Aku keluar menghampiri Pak Kades penasaran dengan apa yang terjadi. Pak, ada apa toh Pak? Tanyaku pada Pak Kades. Katanya ada anak kecil hilang, seperti ditarik sesuatu ke dalam hutan, ucapnya. Mas Danan, saya kesana dulu ya, istirahat aja, lanjutnya. Enggak Pak, saya ikut, bantahku. Kami sedikit berlari menuju mulut hutan, tempat warga berkumpul. Terlihat warga sudah siap di sana dengan kentongan dan obor. Aku menerobos kerumunan dan melihat ke dalam hutan. Belum sampai masuk ke dalam, terlihat dari mataku dua makhluk halus penjaga dengan kaki sepanjang hampir manusia dewasa menunggu di tengah gelapnya hutan itu. Warga desa sepertinya tidak sadar dengan keberadaan makhluk itu. Kita bagi, sebagian masuk ke hutan dan sisanya berjaga di desa, ucap Pak Kades kepada warga. Aku berpikir sangat berbahaya apabila warga masuk ke hutan. Bisa jadi anak yang diculik tadi hanya umpan untuk mencari tumbal lainnya. Pak, jangan dulu, bahaya, ucapku pada Pak Kades. Kenapa Mas Danan? Keburu anak itu kenapa-napa, ucap Pak Kades. Jangan Pak, bahaya, bisa-bisa warga lain juga jadi korban, jelasku. Pak Kades tetap bersikukuh untuk masuk, namun aku tetap Kalau begitu, kita harus bagaimana Mas Danan? Tanyanya dengan menahan emosi. Aku menoleh ke arah hutan, mencoba mengamati apa saja yang ada di sana. Biar saya yang mencari ke dalam, jawabku. Gak mungkin kita biarkan Mas Danan sendirian ke sana. Tentang Pak Kades yang terlihat tidak setuju. Gak sendirian, saya akan ikut ke dalam. Terdengar suara dari seorang pria paruh baya yang baru datang. Pak Sardi benar mau masuk ke sana? Tanya Pak Kades. Ternyata beliau adalah Pak Sardi. Seseorang yang dimintai tolong dipanggilkan oleh Pak Kades. Jangan Pak, berbahaya. Kalau memaksa masuk lebih baik pagi hari, biar saya mencari tahu dulu kondisi di dalam, ucapku pada orang itu. Pak Sardi tidak menghiraukan ucapanku. Berjalan menuju ke mulut hutan dan membacakan doa-doa yang cukup panjang. Terlihat kedua makhluk penjaga di mulut hutan itu geram dan menghampiri Pak Sardi. Namun sebelum sempat mendekat, kedua makhluk itu terbakar habis. Mas, jadi ikut ke dalam, ucap Pak Sardi dengan menoleh ke arahku. Aku yang terkesima dengan apa yang Pak Sardi lakukan segera meminta obor dari warga dan berjalan masuk ke dalam hutan. Gelap, sangat gelap. Bila tanpa obor di tanganku, mungkin rasanya seperti menutup mata. Pak, kok bisa segelap ini ya? Harusnya masih ada cahaya bulan, tanyaku pada Pak Sardi. Entah Mas, berhati-hati saja, ucap Pak Sardi. Belum sempat menjawab perkataan Pak Sardi, kami terhenti oleh sebuah pemakaman tua yang tersusun berbukit-bukit dengan nisan yang hampir tak berbentuk, yang membuat semakin mengerikan. Seorang kakek tua bungkuk dengan rambut putih panjang terlihat bergerak merangkak di antara makam, memakan sisa-sisa jasad yang sudah tidak berbentuk lagi. Pak Sardi mencoba mendekat, namun makhluk itu menghampiri dan bersiap memberi perlawanan. Lungo, kowe ran duwe urusan karo aku. Pergi kamu. Urusanmu bukan sama aku, ucap makhluk itu. Sing mbok cari ono nang kono, nek kowe wani. Yang kamu cari ada di sana kalau kamu berani. Kami mengerti, sepertinya memang bukan makhluk itu yang kami cari, tapi dia menunjuk ke sebuah sendang tak jauh dari tempat dia berada. Makam demi makam kami lewati. Sebuah gong gamelan tua besar mulai terlihat berdiri di antara sendang yang mengalirkan air berwarna hitam.
"Hati-hati Mas Danan, makhluk itu masih terus memperhatikan kamu," ucap Pak Sardi. Benar, walaupun tidak mengikuti, makhluk itu terus memperhatikan ke arahku. Itu Pak Sardi, ada anak kecil di sana, ucapku kepada Pak Sardi. Terlihat seorang anak balita tanpa pakaian tergeletak di tengah-tengah sendang. Terlihat air berwarna hitam mengalir melewati tubuh anak kecil itu. Aku segera melepas jaketku dan segera menghampiri bocah itu. Namun, sebelum sampai ke sana terlihat menyerupai wanita raksasa berjalan bungkuk dengan tangannya dengan payudara yang menggelambir menahan bocah yang tidak sadarkan diri itu. "Hati-hati, seperti makhluk itu yang berniat jahat," ucap Pak Sardi padaku. Belum sempat menjaga jarak, tangan besar makhluk itu meraih wajahku dan menarikku. Pak Sardi segera bergegas membacakan doa dan mengayunkan tangannya. Terlihat cahaya putih menyelimuti kepalanya, berhasil melepaskan cengkeraman makhluk itu. Setan itu berlari ke belakang dengan menyeret bocah kecil di tangannya. Kami mengikutinya, namun terdengar suara gong dipukul berkali-kali seolah memberikan isyarat. Kami berhenti dan tak jauh dari sendang. Dan mulai terlihat pemandangan yang sangat mengerikan di sekeliling tempat ini. Semua makhluk halus penunggu hutan memperhatikan kami dari balik pohon seolah mengikuti tanda dari suara gong tadi. Pocong dengan badan yang tidak utuh, perempuan tua bergantungan dengan tangan tanpa kaki di tubuhnya. Sepertinya mereka korban-korban pembantaian di zaman dulu. Mungkin saja jasad dan keberadaan mereka yang membuat air di sendang tadi menjadi hitam pekat. Aku gentar, begitu juga dengan Pak Sardi. Dendam makhluk-makhluk itu terlalu kuat. "Ini yang aku takutkan, Pak. Anak itu hanya pancingan agar banyak warga masuk ke sini menjadi tumbal mereka," ucapku dengan gemetar. "Kalau kita bertarung sekarang, kita pasti mati," ucap Pak Sardi. "Benar," kata Pak Sardi, "tidak mungkin kita melawan mereka semua. Satu persatu makhluk itu mendekat bersiap menghabisi kami." Pak Sardi membacakan mantra pembakar. Menyerang satu persatu demit di sana, tapi itu tak cukup. Aku membacakan ajian pelindung dan berlari menerjang bocah kecil yang dibawa setan wanita itu. Tangkapanku berhasil. Segera aku angkat anak itu dan berlari secepat mungkin. Namun tidak lama, pukulan besar menghantamku dari belakang. Aku terjatuh. Pak Sardi menghampiriku dan mencoba melindungi dengan doa-doa yang dia baca. Namun ilmu Pak Sardi pun tak cukup kuat. Tangan-tangan makhluk itu buas mulai merobek tubuh kami. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku. Terlihat setan wanita mengambil batu besar bersiap menghantam ke arahku. Sakit, sangat sakit. Aku menutup mata, seolah pasrah dengan apa yang terjadi. Kupikir inilah akhirnya. Tapi tiba-tiba, mendadak semua serangan itu terhenti. Pak Sardi dengan tubuh yang penuh luka mencoba berdiri dan melihat apa yang sedang terjadi. Kakek tua bungkuk berambut putih di pemakaman tadi menghampiri kami. Demit-demit yang menyerang kami mundur perlahan seolah ketakutan. "Bocah asu, sopo jenengmu? Siapa namamu?" tanya kakek tua itu padaku. Danan Jaya Sambara," jawabku dengan lemah. "Sambara, wong-wong goblok sing ora sayang karo uripe. Sambara, orang-orang bodoh yang tidak sayang dengan hidupnya." Aku tidak mengerti dengan apa yang ia bicarakan. "Mulih, demit-demit iki ben dadi urusanku. Pulang, setan-setan ini biar menjadi urusanku," perintahnya kepadaku. Tapi mbah iki sopo? Tapi mbah ini siapa? Tanyaku penasaran. "Ora usah kakean cangkem, jaga wae keris Raga Sukma sing mbok pegang. Tidak usah banyak bicara, jaga saja keris Raga Sukma yang kamu pegang," ucap kakek tua itu. Pak Sardi terheran dengan apa yang terjadi, namun ia segera membantuku berdiri dan meninggalkan hutan ini. Keris Raga Sukma? Bagaimana kakek itu tahu tentang keris yang tersimpan di sukmaku? Sekilas aku menoleh. Terlihat kakek tua itu tertawa seperti orang gila melompat dari pohon ke pohon membasmi setan-setan itu dengan brutal. Matahari mulai terlihat, hanya sebagian warga desa yang masih menunggu di mulut hutan. Warga terlihat lega setelah mengetahui kami dan anak yang diculik selamat dari hutan.
Tidak banyak yang kami ceritakan ke warga tentang apa yang terjadi di dalam hutan. Bapak nggak apa-apa?" tanya seorang anak wanita yang berlari menghampiri Pak Sardi. "Nggak apa-apa Sekar, cuma luka sedikit," jawabnya dengan melemparkan senyum pada anaknya itu. Walaupun aku tahu luka Pak Sardi juga cukup serius. Aku memutuskan untuk istirahat semalam lagi dan pulang besoknya. Barang dan perlengkapanku sudah siap. Terlihat beberapa warga sudah siap mengantarku ke kota. "Pak Sardi, Pak Kades, saya izin pamit dulu ya. Maaf sudah merepotkan," ucapku berpamitan. "Mas Danan, terima kasih sudah membantu warga di sini. Sering-sering mampir ya," ucap Pak Kades. "Iya Pak, semoga saya bisa mampir ke sini lagi. Toh saya masih ingin mendaki ke puncak Merapi," balasku. Ingatanku kembali teringat akan hutan dan sendang dengan air yang begitu hitam. Cepat atau lambat, tempat itu pasti akan menjadi bencana untuk desa atau bahkan lebih besar lagi. Aku berpamitan dan meninggalkan desa terpencil ini di lereng kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri ini, yaitu Desa Windu Alit. Dan cerita pun harus bersambung sampai di sini ya sobat. Nantikan kisah selanjutnya pada part berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like atau tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan jika kalian ingin mendukung channel ini agar berkembang jauh lebih baik lagi dalam menyajikan konten-konten yang terbaik tentunya, kalian bisa klik tombol subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di kisah selanjutnya.